Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah PPU 1 untuk pemrograman berbasis objek dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pokok bahasan bagaimana tentang database yang ada di VB6. Nah, kita menggunakan fasilitas yang ada dulu di VB6. Nah, kita masuknya di add-in, add-in Visual Data Manager. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini namanya Visdata. Ya. Nah, ini Visdata. Nah, kita membuat database dulu, jadi kita buat kotaknya dulu. Masuknya di file, new database, Microsoft Access, gunakan yang 7. Ya, 7. Kemudian kita masuk di foldernya. Folder yang kemarin jenengan buat masing-masing. Contoh punya saya di PPU 1 reguler ini. Nah, kita kasih nama misalkan Sugeng. Ya, Sugeng gitu aja boleh nggih. Save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada Sugeng MDB. MDB itu Microsoft Database, disimpan di PPU 1 reguler. Nah, kita akan mencoba membuat database untuk menyimpan data barang. Maka diklik di Properties, klik kanan, New Tabel. Nah, kita kasih nama di sini tabel name. Untuk tabel name biasakan tanpa spasi. Kebiasaan baiknya tanpa spasi. Misalkan TB barang. Ya, kemudian sekarang kita susun strukturnya untuk menyusun barang itu apa saja. Nah, untuk menyusun itu panjenengan tambahkan di add field. Add field. Ya, kemudian kita kasih nama. Nah, dari tabel barang itu yang paling utama ada kode barang. Maka saya kasih nama KD BRG. Ya, bentuknya ini mau besar kecil monggo sih tidak masalah. Cuman ini biar agak mudah memahaminya, kode barang. Kemudian tipenya teks, size-nya 5. Ya. Kemudian oke. Kemudian sebetulnya ini boleh dilanjutkan, cuman saya menyarankan kebiasaan baiknya ini penyelenggaraan close dulu. Ya. Kemudian kita bangun dulu, kita build dulu ke tabel. Ya, karena ada beberapa kasus kita buat banyak sekali file ternyata tidak bisa disimpan. Maka sarannya bikin satu, kita bangun tabelnya. Ya. Nah, di sini sudah jadi tabel barang. Baru kita desain ulang, klik kanan, desain lagi. Ya, itu lebih aman. Kemudian setelah kode barang kita tambahkan add field, nama barang NM BRG. Ya, kemudian lebarnya kita buat misalkan 30. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya setelah nama barang satuan. Ya, satuan
tag kita bikin 15 ini. 15. Oke. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. HRG beli. HRG beli. HRG beli ini angka, maka kita pindahkan ke sini. Nah, nanti angka penjenengan bisa menggunakan byte bulat tapi 255, integer 32.000 atau menggunakan long. Kalau saran sih kalau bulat-bulat gunakan saja long. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah harga beli. HRG beli, HRG jual sorry ya. HRG jual. Sama ini kita gunakan long. Oke. Nah, setelah 5 bit ini selesai, kita close. Ya. Jadi di situ ada 5 buah file, ada kode barang, nama buah, satuan, harga beli, dan lain-lain. Kalau Anda hanya salah di file-nya, nama file-nya, jangan boleh mengganti di sini langsung, boleh. Tapi kalau salahnya di urutan, di tipe size dan sebagainya, penjenengan terpaksa harus di remove dulu, kemudian ditambahkan lagi. Ya, seandainya salah, penjenengan harus gunakan remove dulu, kemudian ditambahkan. Ordinal position itu menunjukkan posisi nomor kolomnya. Jadi kalau ini kolom 0, ini 1, ini 2, ini 2, ini 2-nya ini 3, ini 4. Ya, sekali lagi kalau hanya salah di field name-nya, penjenengan bisa langsung ganti di sini. Tapi kalau salah di size, tipe data dan size-nya, terpaksa harus di remove, kemudian buat lagi dengan add. Sekali lagi remove field, kemudian add. Setelah kita siapkan, maka kita tambahkan index. Index ini kelebihan di sini di database menggunakan visual internalnya Visual Basic. Database-nya bisa kita indeks. Indeks itu tujuannya untuk mengurutkan data, memudahkan pencarian. Indeksnya cukup Anda add index, ya. Kemudian kuncinya penjenengan klik. Kuncinya kan yang tidak mungkin sama adalah kode barang. Kemudian baru di sini Anda kasih nama indeksnya apa. Nama indeks paling gampang ya sesuaikan dengan di situ aja, KD BRG tambahkan X di belakangnya. Itu merupakan kunci indeks gitu ya. Kemudian di OK, close. Bolehkah membuat kunci indeks lebih dari 1? Boleh. Kemudian close. Nah, ini selesai. Ini nama indeksnya. Ya, flitnya sudah. Ya, kemudian di close. Ya. Nah, tugas pertamanya kita selesai. Oke. Nah, sekarang kita operasionalkan. Kita operasionalkan langsung di sini. Jadi karena tadi kunci indeksnya kode barang, maka kode barang tidak boleh sama. Nah, kita coba nggih. Kita kalau mengisi klik 2 kali di tabel barang. Nah, ini kemudian menambah itu berarti add.
ya, add kode barang, misalkan AT 00 1 kan tadi 5 gitu. Nama barangnya pensil 2B ya, FB satuannya 2 ya. Belinya 2.500, kita untung 20%, berarti 3.000 jualnya. Nah, kemudian setelah selesai kita update. Nih, ini saya punya data 1. Kemudian saya tambahkan lagi add. Add yang kedua, misalkan MK 001 roti tawar Prambanan, kecil. Nah, satuannya 2. Harga belinya kita kulaannya 6.000, kita untung 20%, kita jual 7.200. Update. Jadi ada saya punya 2 ini, 1 2. Oke. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi, add lagi satu lagi, misalkan kelompok obat-obatan, misalkan OB 001, nama barangnya Budrek merah putih. Satuannya strip nih, 1 strip. Harga belinya 5.000, kita jualnya 6.000. Ya, update. Ya. Nah, jangan boleh lanjutkan nanti sesuai kelompoknya. AT MK itu untuk makanan, OB untuk obat, kemudian RT itu untuk rumah tangga. Rumah tangga itu misalkan ada sabun dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita close. Ya, jadi ini kita selesai di pengolahan membuat dan mengisi. Kemudian ini saya tutup ya. Ya. Sekarang kita mengolah di sini.
projectnya kita kasih nama project database pro database. Nah, kemudian formnya kita kasih nama FRM browse barang. Browse ini. Ini captionnya browse barang. Ya. Nah, karena kita mau mengolah data, maka salah satu alatnya yang kita tempelkan di sini adalah data. Nah, data itu ini. Klik 2 kali, klik ini. Nah, ini data. Nah, data ini karena nanti boleh tidak dimunculkan, maka visible-nya di false. Nah, sekarang kita koneksikan ini dengan database dan tabel yang mau dibrowsekan, dimasukkan. Nah, caranya panjenengan diklik di sini, kemudian masuk ke atas. Yang pertama, datanya boleh diganti, misalkan DT barang ini. DT barang. Nah, kemudian connect-nya akses, database name-nya. Nah, ini database-nya penyelenggara cari di sini boleh pakai ini. Nah, database-nya Sugeng tadi open. Kemudian habis itu tipenya connect-nya akses, karena memang tipenya akses pakainya gitu. Yang kedua adalah record source. Nah, record source-nya jenengan pilih di sini tabel barang. Ya, tadi yang pertama diisi adalah database name, yang kedua adalah record source. Nah, kemudian alat bantu untuk memunculkan browsingnya, panjenengan klik kanan komponen. Add komponen namanya Microsoft Database Grid Control 5. Nah, ini apply. Ya, tutup ya. Nah, kemudian ini Anda pasang di sini. Ya. Kemudian supaya ini bisa terkoneksi dengan ini, maka ini propertiesnya juga diatur. Ada di data source. Nah, data source-nya Anda pilih data 1, data barang tadi. Nah, kemudian ini allow add-nya
di pause, kemudian arrow-nya pause, allow delete-nya, allow update-nya di pause kalian boleh. Jadi kita hanya sekedar melihat aja, tidak ganti apapun ya. Jadi kemudian kalau sudah, ini klik kanan, retrieve ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau nanti dijalankan, nanti akan muncul data yang kita isikan tadi. Oh, ini tadi yang visible. Ini yang divisible post malah formnya. Yang divisible post itu bukan formnya, tapi ini. Sorry. Nah. Nah, kita retrieve lagi ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Kok tidak muncul? Dulu ya, kita masukkan lagi. Nah, kalau nanti seandainya itu tidak bisa, itu penyelenggara boleh menggunakan komponen yang lain, namanya Microsoft Flex Grid ini ya. Nah, ini play. Kita coba dulu. Sama, kita coba di data source lagi. Data barang. Cuman ini nggak usah di retrieve, cuman dicoba. Nah, ini bisa. Cuman ini kok menciut, kenapa yang belum tahu sebenarnya. Kok habisnya lagi ya? Kenapa tengok ini?
kita di data source saja ya, data source yuk. Oh, ini kayak gitu ya. Jadi kalau nanti tidak muncul, penyelenggara nggak perlu khawatir. Ya sebetulnya ini logikanya harusnya mau muncul, cuman di sini masih ada salah di mana. Coba nanti kita cari. Kalau nanti sudah bisa saya infokan lagi. Tapi silahkan nanti dicoba dengan cara yang sama ya. Mungkin di tempat penyelenggara bisa keluar, tapi tempat saya enggak. Kalau nggak bisa, penyelenggara gunakan ini ya, flex grid namanya. Ya, kalau flex itu insya Allah bisa. Ya, nanti kita lihat. Nah ini sudah muncul datanya. Cuman ini harusnya secara logika ini sudah ada, ini juga harus muncul datanya. Cuman di sini ini tidak mau keluar datanya. Kenapanya belum tahu. Nanti kita coba cari tahu sebabnya apa. Saya kira itu demikian yang disampaikan. Nanti silahkan dicoba. Datanya Anda tambahkan kira-kira satu kelompok, karena ada 4 kelompok ya. Ada AT, ada MK, ada UB, sama ada RT. Nanti saat masing-masing kelompok kasih data sebanyak 5, berarti ada 20 data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.